Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tessa Maspira. Di sini saya akan menjelaskan review materi dari isu-isu perbankan syariah. Untuk yang pertama yaitu Lembaga Keuangan Indonesia. Jadi Lembaga Keuangan Indonesia adalah sebuah badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan serta penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Dalam pengertian lain disebutkan bahwa lembaga keuangan itu adalah perantara bagi pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, atau biasa disebut dengan deficit of funds. Definisi atau batasan mengenai bank pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain. Kalaupun ada perbedaan hanya akan nampak pada tugas dan jenis usaha bank tersebut. Di bawah ini akan dikemukakan beberapa definisi bank yang dikemukakan oleh ahli. Menurut Prof. G.M. Varian Start itu dalam bukunya bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dan orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar berupa uang giral. Kemudian yang kedua, sejarah singkat perbankan Indonesia. Sejarah singkat perbankan Indonesia dibagi menjadi dua kategori, yaitu keadaan sebelum Perang Dunia Kedua dan keadaan setelah Perang Dunia Kedua antara tahun 1945 sampai 1949. Yang pertama yaitu keadaan sebelum Perang Dunia II. Di Indonesia terdapat 3 buah bank. Di dalamnya, pemerintah mempunyai peranan tertentu. Ketiga bank tersebut adalah D.Javits Bank, didirikan pada 10 Oktober 1827, kemudian dinasionalisir oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 6 Desember 1951, dan akhirnya menjadi bank sentral di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Yang kedua, The Allegheny Falls Credit Bank, didirikan pada tahun 1934 di Batavia, Jakarta. Kemudian kegiatan bank ini dilanjutkan oleh Lembaga Kredit Jepang pada masa penjajahan Jepang dengan nama Shomin Ginko, dan sekarang menjadi Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Yang ketiga, Depospar Bank, didirikan pada tahun 1819. Selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1950 diganti dengan nama Bank Tabungan Pos, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1968 menjadi Bank Tabungan Negara (BTN). Kemudian yang kedua, keadaan perbankan setelah Perang Dunia 1945 sampai 1949. Bersamaan dengan kekalahan Jepang, pemerintah Belanda berusaha kembali ke Indonesia dengan membonceng tentara Inggris atau sekutu, dan terjadilah perang kemerdekaan melawan penjajah. Pada akhirnya terbentuk dua wilayah, yakni daerah Republik yang dikuasai oleh Republik Indonesia dan daerah federal yang merupakan daerah wilayah Republik Indonesia yang diduduki Belanda. Yang ketiga, fungsi dan peran lembaga keuangan. Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, di mana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Fungsi dari lembaga keuangan menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar uang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan ini memfasilitasi arus peredaran uang dan perekonomian, di mana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan, sehingga risiko dari para investor ini beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman, utang, yang membutuhkan. Ini merupakan tujuan utama dari lembaga penyimpanan dana untuk menghasilkan pendapatan. Fungsi utama dari bank adalah menyediakan jasa menyangkut penyimpanan dana dan perluasan kredit. Bank sebagai institusi keuangan yang menyediakan jasa keuangan. Sekarang ini bank adalah institusi yang memegang lisensi bank, dan lisensi bank ini diberikan oleh Otoritas Supervisi Keuangan dan memberikan hak untuk melakukan jasa perbankan dasar seperti menerima tabungan dan memberikan pinjaman. Pengertian perbankan, bank, fungsi bank, dan jenis bank. Pengertian bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
Yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank adalah lembaga yang menerima simpanan giro, deposito, dan membayar atas dokumen yang tertarik pada satu orang atau lembaga tertentu, mendiskonto surat berharga, memberikan pinjaman, dan menanamkan dananya dalam surat berharga. Menurut Kasmen SEMM, secara sederhana, bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Kemudian yang kedua adalah fungsi bank. Menurut Sigit Trindaru dan Toto Budi Santoso, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat. Secara lebih spesifik, bank dapat berfungsi sebagai agent of trust, agent of development, dan agent of service. Yang pertama, agent of trust. Dasar utama kegiatan perbankan ini adalah kepercayaan atau trust. Baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana, masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Kegiatan ini di sektor real tidak dapat dipisahkan. Sektor ini tidak dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik, dan ini kegiatannya berupa himpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi kelancaran kegiatan perekonomian di sektor real. Kemudian yang kedua, agent of development. Kegiatan bank berupa dan menyalurkan dana sangat diperlukan bagi lancaran kegiatan perekonomian di sektor real. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa. Mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi, konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat. Yang ketiga, agent of service. Selain melakukan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jadi, antara ini dapat berupa penitipan uang, penitipan barang-barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan. Kemudian yang kedua, kegiatan bank. Untuk lebih jelasnya, berikut ini dijelaskan kegiatan masing-masing jenis bank dilihat dari segi fungsinya. Yang pertama, kegiatan bank umum. Bank umum atau yang lebih dikenal dengan nama bank konvensional merupakan bank yang paling banyak beredar di Indonesia. Bank umum juga memiliki berbagai keunggulan jika dibandingkan dengan BPR, baik dalam bidang ragam pelayanan maupun jangkauan wilayah operasinya. Artinya, bank umum memiliki kegiatan pemberian jasa yang paling lengkap dan dapat beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Dalam praktiknya, ragam produk tergantung dari status bank yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, kegiatan bank pengkreditan rakyat atau BPR. Kegiatan BPR pada dasarnya sama dengan kegiatan bank umum, hanya saja yang menjadi perbedaan adalah jumlah jasa bank yang dilakukan BPR jauh lebih sempit. BPR dibatasi oleh berbagai persyaratan sehingga tidak dapat berbuat seleluasa bank umum. Keterbatasan kegiatan BPR juga dikaitkan dengan misi pendiri BPR itu sendiri. Untuk materi ketiga yaitu tentang akad bank syariah. Akad dalam operasional bank syariah. Akad dalam operasional perbankan syariah, akad yang umumnya digunakan oleh bank syariah dalam operasinya terutama digunakan dari kegiatan mencari keuntungan atau tijarah dan sebagian dari kegiatan tolong-menolong atau tabaruk sesuai dengan ilmu fikih muamalah yang berbagi akad menjadi dua bagian. Apabila dilihat dari ada atau tidaknya kompensasi yaitu akad tabaruk dan juga akad tijarah. Untuk yang pertama, akad tabaruk. Akad tabaruk yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong sesama dan murni semata-mata mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak ada unsur mencari return ataupun suatu motif. Yang termasuk kategori akad jenis ini diantaranya adalah hibah, ibrah, wakalah, kafalah, hawalah, ran, dan kirat. Yang kedua, akad tijari atau tijarah. Akad tijarah berbeda dengan akad tabaruk. Maka akad tijarah atau muawadah atau compensation contract adalah segala macam perjanjian yang menyangkut profit transaction. Akad-akad ini dilakukan
dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan karena itu bersifat komersil. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.